Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih dalam bab pola bilangan. Kemarin kita sudah belajar tentang barisan aritmetika. Hari ini kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Bedanya apa toh barisan dan deret itu? Kalau barisan adalah serangkaian bilangan dengan beda yang sama. Kalau barisan itu kan ada U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. U1 kan bisa aja angka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu namanya barisan. Oke, rumusnya kemarin apa? Mencari rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Rumus suku ke N suatu baris aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Kalau deret aritmatika, sekarang ke deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Jadi kalau barisan itu adalah serangkaian bilangan dengan beda yang sama. Kalau deret aritmatika jumlahnya, jumlah dari barisan tersebut. Jadinya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai dengan UN. Oke, di deret aritmatika ini kita belajar mencari jumlah N suku pertama. Kalau pada barisan aritmatika kemarin kan kita mencarinya suku berikutnya berapa. Kalau sekarang suku-suku tersebut ditambahkan, jadi hasilnya berapa. Jadi kita mencari jumlah N suku pertama. Rumusnya apa? Rumusnya Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N-1 kali B. Ada dua rumus. Yang kedua, Sn sama dengan setengah kali N dikalikan A ditambah UN. Kapan kita memakai yang rumus atas dan kapan kita memakai rumus bawah? Oke, nanti Ibu akan kasih contoh soalnya. Sn itu apa toh? Sn itu adalah jumlah N suku pertama deret aritmatika. N-nya itu banyaknya suku ya. A awalan atau U1-nya, B-nya bedanya. Kita ke contoh yang pertama. Hitunglah jumlah 20 suku pertama deret aritmetika. 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 dan tambah seterusnya. Oke. Tadi rumusnya deret aritmatika apa? Jumlah deret aritmatika Sn jelek banget. Sn sama dengan setengah N atau bisa ditulis N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali beda. Oke, kita pakai hitam aja ya. Oke, jumlah 20 suku pertama. Berarti N-nya sama dengan 20. Karena 20 suku pertama. Berarti N-nya 20. Kita harus cari A-nya. A-nya berapa? Awalannya ini kan dari 5 tambah 10 tambah 15. Berarti kan ini angka pertamanya atau awalannya yaitu 5. Bedanya, oke. U1-nya 5, U2-nya di sini 10. Beda itu adalah U2 dikurangi U1. 10 dikurangi 5. Berapa 10 kurangi 5? Sama dengan 5. Bedanya juga 5. Oke, kita langsung dimasukin ke rumusnya ya. S20 sama dengan
N-nya 20 per 2 dikali 2 kali 2. A-nya berapa? A-nya 5 kali 5 ditambah 20 kurangi 1 dikali bedanya 5. 20 bagi 2 10. 2 kali 5 berapa? 10 ditambah 20 kurangi 1 19 dikali 5. 10 ditambah dikali 10 ditambah 19 kali 5 itu 95. 10 dikalikan 10 tambah 95 105. 10 kali 105 1050. Ini 1050 ya. Jadi jumlah 20 suku pertama dari aritmatika dari 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 dan seterusnya hasilnya 1050. Seperti itu nak. Ya, ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini dalam bentuk soal cerita. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris kedua 25 kursi dan seterusnya selalu bertambah 2 jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut. Oke ya, kita analisis dulu ya. Terdapat 15 kursi. Jadi dalam ruang sidang itu ada 15 kursi. Baris kursi ini baris yang pertama, baris yang kedua, baris ketiga dan seterusnya sampai 15. Baris pertama berarti N-nya 15. Di sini N-nya berarti 15 ya, karena kan barisannya. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Pertama ini ada 23 kursi. Kedua ada 25. Ketiga selalu bertambah 2 terus ya. Berapa jumlahnya semuanya ini? Jumlahnya plus jumlah dari baris kursi itu dari 15 kursi tersebut. Berarti 2-nya ini sebagai bedanya karena selalu bertambah 2. Awalannya tadi berapa paling depan? 23. A-nya sama dengan 23. Oke. Kita rumus mencari deret aritmatika tadi. Sn sama dengan, jangan lupa ya, N per 2 2A ditambah N min 1 kali bedanya. N-nya berapa? 15 per 2 kali 2. A-nya berapa? 23 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 kali bedanya 2. Oke, 15 per 2 nanti pecahan kan? 15 per 2 itu kan pecahan jadi desimal. Jadi kalau susah kita tulis aja 15 per 2. 2 kali 23 berapa? 46 ditambah 15 kurangi 1 14 kali 2. 15. Aduh jelek ya. 15 per 2 46 ditambah 14 kali 2 8. 15 per 2 46 tambah 28 berapa? 74.
ya. 74 bagi 2 itu 37 ya. Terus 37 kali 15 hasilnya 555. Jadi jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut ada 555 kursi. Lanjut lagi, seutas pita dibagi 10 bagian dengan panjang yang membentuk deret aritmetika. Jika pita terpendek 20 dan terpanjang 155, maka pita semula. Oke. Seutas tadi dibagi 10 bagian. Jadi ada tali, itu dibagi 10 bagian. Yang pertama yang kecil sendiri, itu ukurannya 20 ya ini. Terus ada 10 ya, misal lebih panjang lagi 3 kan nih, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terpanjang ini, yang paling panjang ini ada 155. Panjang tali semula, jadi panjangnya dari tali pertama kita gabungkan sampai tali yang tersepuh ini yang terpanjang, berapa panjangnya? Oke, kita juga memakai deret aritmatika. Deret aritmatika berarti A-nya di sini berapa? A-nya di sini 20. N-nya berapa? N-nya itu adalah berapa bagiannya? Ada 10 bagian. Terus 155 itu sebagai apa? Kalau 20 kan A-nya U1, U2 kita nggak tahu, U3 nggak tahu, U4 nggak tahu, U5 belum tahu. Nah, U10 yang paling panjang itu 155. Berarti 155 itu sebagai U10. Suku ke-10-nya ada 155. Ingat ya, tadi di deret aritmatika itu ada 2 rumus. Sama aja ya, ada Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Dan yang kedua ada Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kan kita nggak tahu suku keduanya berapa. Jadi kalau kita mencari B-nya kan susah, lebih ribet. Jadi kalau sudah diketahui tali terpanjang dan terpendek, menggunakan rumus N per 2 A ditambah UN. Kan ada suku awal dan suku terakhirnya. N-nya kan 10, berarti S10 sama dengan 10 per 2. A-nya 20 ditambah UN-nya 155. 10 per 2. 20 tambah 155, 175. Ini kurang dikurung. Oke, 10 bagi 2 ini 5 ya. 10 bagi 2 ini 5. 5 kali 175 itu 875. Jadi panjang tali mula-mula dari ini kita gabungkan. Ini segini. Itu panjangnya 875. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 300. Oke, jumlah bilangan kelipatan 3 otomatis ini juga menggunakan deret aritmatika. Antara 100, jadi ada bilangan di sini, ada bilangan 100 sampai dengan 300 yang
bilangan itu kelipatan 3, berarti di antaranya ini berapa jumlahnya yang kelipatan 3, di sini itu berapa jumlahnya yang kelipatan 3. Oke, berarti bedanya kalau kelipatan 3 itu berarti bedanya sama dengan 3 ya. Terus A-nya berapa? A-nya kan di sini. A-nya itu adalah bilangan yang mendekati 100 yang habis dibagi 3. Itu berapa? Oke. Kita ambil A-nya yang mendekati 100 yang kelipatan 3 itu adalah 102. Oke. Setelah itu kita butuh apa lagi? Butuh UN-nya. UN di mana? UN itu adalah bilangan akhirnya di sini. UN suku terakhir. UN itu adalah suku terakhir yang mendekati 300 yang dapat dibagi 3. Itu berapa? Kita ambil yang 297 bisa dibagi dengan 3. Kenapa kita nggak ambil 300? Karena di situ di soal dibilanginnya antara. Jadi 100 dan 300 itu tidak masuk dalam bilangan tersebut. Oke, setelah itu kita nyari apa lagi? Kita nyari N-nya karena kita nggak tahu N-nya itu ada berapa. Ada berapa bilangan yang kelipatan 3 di antara 100 dan 300 kita kan nggak tahu. Jadi kita harus nyari N-nya terlebih dahulu. Menggunakan apa N-nya? Menggunakan UN. Rumus UN apa? Jangan dilupain ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. A-nya berapa? UN-nya berapa di sini? 297. A-nya 102. 102 ya. 102 ditambah N-1 kali bedanya 3. Oke, kita apakan lagi? 102 pindah ruas ya. Berarti 297 dikurangi 102 sama dengan N-1 kali 3. Oke, 297 dikurangi 102 itu 195 sama dengan N-1 kali 3. Ini diginiin 3 kali N, 3 kali negatif 3 kali N berapa? Berarti 3N dikurangi 3. Oke, berarti kita pindah ruas ya. Berarti 195 ditambah 3 sama dengan 3N. 198 per 3 ya, sama dengan N langsung ya. 198 itu bagi 3 itu sama dengan 66. Berarti N-nya 66. Setelah itu langsung gimana? Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, kita ke N per 2. Tadi kan kita udah tahu N-nya. N-nya itu berapa? N-nya 66. Kita nyari jumlah ya. Jumlahnya berarti SN
sama dengan N per 2 A ditambah UN. SNS berarti N-nya 66, S 66. Berarti 66 per 2. A-nya tadi berapa? A-nya tadi 102 tambah UN-nya 297. Berapa? 66 bagi 2, 33 per 102 tambah 297, 399. 33 tambah 399 berapa? 13.167. Seperti ini. Bisa dipahami atau belum? Atau masih bingung? Oke, seperti itu ya anak-anak. Wah, yang ini gimana nih? Jumlah bilangan kelipatan 2 dan 3 antara 100 dan 300. Ada yang bisa nggak ini? Konsepnya seperti tadi, pakai deret aritmatika. Ibu jadiin kuis saja ya. Coba dikerjakan. Nanti silahkan dikerjakan terus dikirim ke ibu yang bisa. Nanti akan ibu tambah poin nilainya. Oke? Yang bisa silahkan dicoba-coba. Nanti ibu pada pertemuan selanjutnya akan ibu bahas yang ini. Yuk sekarang yang bisa langsung chat ibu. Itu tadi yang dapat ibu sampaikan. Ada kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Sampai jumpa dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.